Di sebuah tebing, ada segerombolan pria yang sedang membawa barang. Tiba-tiba ada Theodisia yang melihatnya dan mulai menyerang para pria itu. Saat menyerang, para pria ini ada menggunakan perisai mana yang berasal dari tong dalam keretanya. Setelah berhasil dihabisi, Theodisia langsung saja membuka tongnya dan menemukan perempuan setengah iblis yang ditangkap dan dijadikan sumber mana mereka. Kesal, dia pun ada melihat kembali pria yang kabur dan menemukan bahwa pria itu sudah dibunuh oleh Euphemia. Akhirnya ya, mereka bisa bertemu kembali setelah dicari kemana-mana. Kembali ke Sage Sion yang sudah memberikan syarat event terbaru di mana mereka harus membunuh teman-teman mereka sendiri agar bisa melanjutkan misi sebagai calon Sage. Jika ada yang keluar dari arena pertarungan pun, para murid ini bisa langsung dibunuh karena mereka sudah melanggar peraturan. Seiichi Fukai yang memiliki kelas Dewa Kematian ada langsung saja berjalan ke Sion dan bilang kenapa tidak Sion saja yang meninggal. Dia menjawab jika begitu, boleh aja jika mereka bisa membunuhnya. Ujian pun akan bisa berakhir. Fukai bilang jangan sampai gift yang mereka terima tidak bisa dipakai ke arah Sion. Tentu jawabannya bisa-bisa aja. Fukai pun langsung menggunakan skill-nya untuk membunuh Sion dengan gaya seperti Takato. Skill-nya Fukai tentu saja berefek, namun Sion bisa bangkit lagi karena ternyata Sion memiliki kemampuan untuk naik level setiap detiknya, jadi dia bisa kembali seperti semula. Sekalipun dia dibunuh secara langsung dengan kekuatan Fukai, dia tetap bisa kembali hidup. Jadi apakah ini tandanya Sion itu tidak bisa meninggal? Nah, dia yang sudah kesal langsung saja memecahkan kepala Fukai seperti balon. Akibat kejadian itu, semua orang langsung saja pergi dan mulai berlarian. Tomochika yang masih mencari Takato ada disamperin oleh teman-temannya yang berlari ke arahnya untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Kalau Takato yang masih jatuh, ada mengingat pembelajaran di rumahnya. Dia belajar bahwa makhluk transenden bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri atau membuat prinsipnya sendiri. Makanya dia yang mematuhi aturannya langsung saja membuka gerbang kedua di mana dia ada membunuh momentum jatuhnya untuk melambatkan kecepatan jatuh. Di kediaman adik dewa jahat, ada Daimon dan Lotte yang sudah berhasil melepas segelnya. Ada minta izin untuk keluar. Mana langsung saja menyuruh mereka keluar sebelum dia berubah pikiran. Tapi sayangnya, Daimon dan Lotte yang mau keluar namun sudah terlambat. Karena badan Mana yang asli sudah keluar dan malah berbentuk seperti perut lengket. Daimon yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, langsung saja ditendang oleh Lotte untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari lahapan badan Mana. Theodisia yang sudah bertemu Euphemia baru aja mengetahui bahwa adiknya sudah berubah menjadi Origin Blood yang baru. Kepergian Euphemia dan Risley yang pergi adalah untuk mencari atau merasakan hawa rasnya yang sama atau setengah iblis yang sudah ditangkap. Jadi, mereka pergi untuk mencari mereka sekalian menuju ibu kota. Tentu Theodisia juga langsung meminta izin untuk ikut bersama mereka dan diperbolehkan oleh Risley. Theodisia ada menanyakan apa yang akan mereka lakukan di ibu kota. Risley langsung menjawab bahwa mereka sedang ingin bertemu dengan Takato di sana, walau mereka tidak yakin kalau Takato ada di sana atau tidak. Tentu saja Theodisia yang mengetahui informasi langsung saja bilang, tenang saja, karena Takato tentu saja berada di ibu kota sekarang ini. Takato yang sedang menelpon Mokomoko ada dijelaskan mengenai keadaan dirinya dan keadaan di posisi Tomochika seperti apa. Tiba-tiba ada Daimon yang sedang berlari ke arahnya dengan rasa takut di belakang dan takut juga di depan wajahnya yang langsung bersujud minta maaf. Tentu slime yang datang dari belakang langsung saja dimusnahkan oleh Takato. Dia yang langsung menanyakan apakah Daimon tahu caranya untuk ke lantai 6. Dia menjawab dengan tinggal pergi aja kembali ke arah dia datang ke lantai 7. Tapi karena Takato itu jatuh, jadi nggak bisa balik lagi. Daimon langsung saja menjelaskan bahwa ada jalan rahasia yang bisa dia pakai untuk pergi ke lantai berapa saja. Namun karena banyak monster yang membuat Daimon tidak bisa bergerak bebas, Takato langsung saja ada bilang kalau dia akan melindunginya dan menyuruh Daimon sekalian menggendong David sekaligus menjadi pemandu.
Para murid yang sudah mulai persiapannya untuk mulai bertarung, tapi hanya Tomochika saja yang memutuskan untuk berpisah dan bersembunyi saja sambil menunggu Takato datang. Mokomoko sekalian menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kabar dari Takato yang sedang berada di lantai 7 dan sedang berjalan kembali ke lantai 6. Tomochika tentu berpikir karena dia tidak diinstal dengan sistem, jadi seharusnya dia aman dari para sergapan. Ternyata di dalam sistem itu bisa mempengaruhi pikiran yang membuat orang yang memilikinya bisa terpengaruh terhadap sikap agresif mereka. Makanya para murid langsung saja bertarung tanpa beban. Daimon yang mengarahkan jalan sudah sampai ke sebuah batu dengan pintu besi. Ternyata itu pintu digunakan sebagai elevator antar lantai yang bisa dengan memudahkan mereka untuk menuju lantai 6. Di depan lift lantai 6, ada seorang murid yang sedang menunggu kedatangan Takato. Dia yang memiliki skill untuk melihat masa depan dengan buku novelnya, bisa melihat sebuah kesempatan untuk membunuh Takato. Namun, bukunya terus bergeming untuk nyawanya tidak akan selamat alias mokat. Seberapa kali dirubah pun, hasilnya tetap sama saja. Ketika Takato muncul, dia akan langsung meninggoy. Benar saja, saat pintu lift terbuka, Takato langsung membunuhnya karena dia merasakan hawa untuk membunuh diarahkan ke arahnya juga. Di dalam ruangan lain, terdapat Mei Hanamiya yang sedang berbaring dengan santai. Dia berkelas Santa yang bisa menyucikan monster apapun. Mei ada dibunuh oleh temannya yang membuat bangunan dengan ditimpa batu besar. Namun ternyata dia masih hidup. Ketika ditimpa magma pun tetap tidak mempan. Ternyata Mei sendiri memiliki kekuatan selain Santa, yaitu adalah kekuatan yang diterima oleh Dewa Kucing yang tidak sengaja membunuhnya saat berangkat sekolah. Jadi dia memiliki kekuatan tambahan seperti main karakter overpower gitu. Setelah membunuh temannya, Mei langsung saja mendapatkan peringatan bahwa ada daimon yang cukup tidak dia sukai. Dia pun langsung mengarah ke mereka dan ingin membunuhnya. Namun, Takato langsung saja menyikutnya. Hal itu tentu membuat satu dewa kucing yang meninggal langsung. Saat kucing hitam mulai mengeluarkan kekuatannya, langsung mati juga. Tentu, Mei yang takut langsung lari terbirit-birit dari ancaman Takato itu sendiri. Ayaka yang seorang monster pun sedang bertarung dengan temannya yang bernama Kyoko, di mana kelasnya adalah penembak dan bisa mensummon berbagai senjata. Tentu Ayaka bisa kelelahan ketika bertarung dengan Kyoko yang tidak ada hentinya mengeluarkan senjata untuk melawannya. Untuk di luar, ada Tomochika yang masih bersembunyi. Tiba-tiba ada disamperin oleh teman dekatnya dulu yang bernama Mikochi, yang ternyata adalah necromancer yang bisa memanggil arwah dan memiliki roh penjaga juga. Mikochi ternyata ingin mengambil Mokomoko sebagai roh penjaga yang bisa bertarung. Makanya dia dengan mudah bisa memakai skill Mokomoko ketika sudah direbut. Tomochika dan Mokomoko masih bisa bercanda karena yang mengendalikan Mokomoko adalah Mikochi. Makanya dia bisa membuat pakaian Tomochika lepas dari badannya. Hal itu tentu membuat Tomochika tidak berdaya ketika melawan Mikochi. Tapi pas banget nih, ada Takato yang sedang berjalan ke arah mereka dan langsung memukul mata daimon untuk tidak melihat Tomochika yang sedang tidak berbusana. Untungnya, Takato itu gentleman yang langsung memberikan jaket dan bilang kerja bagus karena Mokomoko di dalam Mikochi, jadi karena itulah dia sedang ketakutan dan tidak bergerak. Karena jika dia bergerak atau mengeluarkan jurusnya, dia akan mati oleh Takato. Baru deh Mikochi langsung ditawarkan sebuah kekuatan oleh Sage yang memberikannya kekuatan asli Necromancer. Tentu Mokomoko langsung dimuntahkan yang membuat Takato langsung membunuh Mikochi dengan mudah. Tomochika yang kelihatan sedih, taunya tidak sedih sama sekali dan bilang, ya udahlah ya, ketika kehilangan teman dekatnya dulu. Ya wajar sih ya, karena dia juga sudah meninggalkan Tomochika untuk meninggal di dalam bus. Dalam pertarungan antara idol dengan ketua kelas, langsung saja diperlihatkan kekuatannya yang memunculkan fans idol yang bisa meledakkan diri untuk membunuh lawannya. Sadis ya. Namun, pertarungan mereka sia-sia karena badan mana si adik dewa jahat sudah sampai ke tempat lantai 6. Mereka semua akhirnya bisa termakan dan tidak tersisa apa-apa. Walau hanya si ahli strategi saja yang bisa memiliki kesempatan untuk kabur. Ayaka yang sudah bisa memojokkan lawannya, yang sudah pasrah,
ada mengeluarkan skill terakhirnya yang bisa mengeluarkan sebuah botol kaca dengan cairan yang sepertinya akan sangat berbahaya. Benar saja, karena ketika Takatau yang sudah berkumpul dengan tim tambahannya yang sudah bersembunyi, langsung saja dia merasakan bahaya dari langit karena dia menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi di belakangnya untuk dilindungi. Dan terjadilah ledakan yang dahsyat dan menghabiskan semua lahan yang dilewatinya. Sepertinya tabung yang dikeluarkan oleh lawan Ayaka tadi berisikan bom atom ya, yang efeknya sangat luar biasa dahsyat ya teman-teman.